Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Sehat semua Pak? Alhamdulillah. Apalagi kalau udah ada podcast dari Cak Kadun ini tambah semangat kita. Terima kasih Pak. Nah, ini yang serunya Pak. Kalau kita tema kita pakai OTW Sumbar, tapi kita tambahin tegas menuju perubahan. Oh, Karena kita tahu sosok seorang kapten adalah sosok orang yang sangat tegas dan sangat peduli. insya Allah. Itu yang menjadi aspirasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sampai saya berkeinginan ingin podcast langsung bersama Kapten. Ya, terima kasih. Nah, sebelumnya saya mau meminta maaf dulu buat para pemirsa TV ini, yang mana podcast kita pada malam hari ini agak sedikit kan, agak telat. Tapi minimal paling tidak kita udah sampai di sini. Ya, oke. Nah, Pak, saya pengen nanya ke Bapak Ipi Ardiasa, apa sih yang menariknya dari Sumatera Barat ini dari sudut pandang Bapak? Agak aneh juga pertanyaan Cak Kadun ini. Apa yang menariknya Sumatera Barat bagi pandangan saya? Yang paling menarik bagi saya adalah Sumatera Barat ini adalah tumpah darah saya. Disinilah saya dilahirkan, disinilah saya mengenyam pendidikan waktu dari kecil, disinilah nostalgia saya berada di Sumatera Barat ini. Wabil khusus di Kabupaten Solo. Jadi kalau ada orang bertanya, apa yang ada di pikiran saya mengenai Sumatera Barat? Terus terang ya, di kepala saya ini, Sumatera Barat ini bukan hanya sekedar kampung halaman, tetapi adalah daerah yang harus saya perjuangkan sebagaimana saya memperjuangkan apa yang ada dalam hidup saya. Kita tertarik dengan OTW Sumbar. Ya. Karena itu sudah menjadi topik dan sudah menjadi framing sebenarnya ini Pak Epi. Karena OTW Sumbar itu salah satu kata singkat, padat, jelas. Ya. Apalagi Pak Epi saat ini sebagai Bupati Kabupaten Solo, selama menjabat sebagai Bupati Solo itu banyak dinamikanya. Ya. Dan yang sangat menarik sebenarnya, saya pengen tahu ketegasan yang Bapak Epi lakukan selama memimpin Kabupaten Solo ini. Itu sebenarnya sudah banyak perubahan yang kita lihat untuk Kabupaten Solo. Tegas, dan mungkin ada kutip orang suka bilang Pak Epi ini galak sebenarnya. Sebenarnya setelah saya ketemu dengan beliau, ternyata beliau orangnya relax, enjoy, dan asik sebenarnya. Nah Pak Epi, perubahan Kabupaten Solo banyak nggak itu yang Pak Epi temukan? Karena selama menjabat jadi Bupati Kabupaten Solo kan banyak kontranya. Begini, kalau ditanya banyak nggak perubahan yang laku, itu tanyanya bukan kepada saya, tanya kepada masyarakat dan tanya kepada orang yang memberikan penghargaan. Jadi kalau soal perubahan di Solo ini sesuai dengan motonya saya, bahwa saya maju ke Solo ini adalah untuk pengabdian. Di dalam pengabdian ini saya ingin Solo itu berubah, saya ingin Solo itu bangkit dengan segala kemampuan yang saya miliki. Ya katakanlah pengalaman hidup saya yang kebetulan 11 tahun jadi kapten kapal, udah keliling dunia, tambah lagi 3 periode menjadi anggota DPR, tambah lagi menjadi pengusaha. Jadi ya segala sesuatu yang saya miliki ini, saya ingin itu saya abdikan untuk masyarakat Kabupaten Solo, karena saya Bupati Solo. Kenapa begitu? Saya yakin maju mundurnya sebuah daerah itu tergantung kepada daerahnya. Dan juga saya dengan undang-undang pilkada itu ya, rakyat itu memilihnya saya. Karena sosok Bapak Epi yang sangat mereka harapkan sebenarnya. Siapapun yang mereka pilih, itulah orangnya. Jadi pilkada ini bukan partai yang melihat, tetapi adalah sosok orang itu yang dilihat oleh orang ini. Jadi kalau Cak Kadun nanya apa yang saya lakukan, saya rasa dengan moto saya membangkit batang terandam,
menjadikan Solo yang terbaik Sumatera Barat, insya Allah sudah mulai menampakkan hasil. Dan semua penghargaan yang kami dapat itu semakin hari semakin banyak. Bahkan baru kemarin ini Solo nagari berkualitas ya. Itu kampung berkualitas. Insya Allah dalam waktu dekat di Semarang kami akan memperlukan juara 1 dan juara 2 se-Indonesia. Wih, luar biasa. Kalau untuk Sumatera Barat, Solo sudah terpilih. Dan untuk regional 1 Indonesia bagian Barat, Solo juara umum. Nah sekarang kita tinggal diadu dengan Indonesia bagian Timur. Ya. Itu daerah diwakili Makassar. Ini di Semarang nanti. Nah, kami lagi bingung, lagi nunggu juga ini. Apakah Solo juara umum di Indonesia atau mau juara 2? Gitu. Tentunya pilihan kita. Oh iya, tapi setidak-tidaknya putusan ini orang udah tahu Solo itu kayak apa. Iya. Yang dulunya kami terpuruk, insya Allah boleh tanyakan di semua lini seorang ini sekarang bangkit. Bahkan dulunya stunting kami 40 tertinggi se-Indonesia, 41,7%. 2 tahun di bawah pemimpinan kami Solo seperti ini, insya Allah kami bisa mencapai di bawah 20%. Dan juga banyak lagi yang lainnya, ombudsman, UKM kami terkolaborasi, dan juga tingkat pengangguran berkurang. Bahkan yang kami banggakan itu kemarin, menurut data BPS, menurut data dari Departemen Pariwisata, kunjungan wisatawan selama Lebaran kemarin di Solo itu 1,3 juta. Jadi ini paling tinggi. Bahkan mohon maaf ya, daerah lain sebut aja itu di bawah kami semuanya. Padahal dulu orang mengatakan Bukit Tinggi yang paling hebat. Coba lihat buktinya datanya kemarin. Katanya Mandeh, Pesisir Selatan. Coba lihat. Mana, berapa banyak mereka itu data BPS, bukan kata saya. Jadi kalau kawan-kawan datang ke Solo kemarin itu macetnya berjam-jam. Ya kan? Bukan karena jalan yang rusak, tapi karena ramainya orang yang ingin berkunjung ke Kabupaten Solo. Dan sekarang orang mengatakan Solo itu ibaratnya adalah puncaknya Jakarta. Karena kami juga punya kebun teh kan. Pemandangan kami indah dan udara kami juga dingin. Jadi alhamdulillah Solo sudah mulai bangkit lah. Gitu. Makanya saya senang sekali usaha kami Solo seperti ini sudah nampak membuahkan hasil. Nah, balik kita ke OTW Sumbar. Sebenarnya kan udah nyaman kalau Bapak jadi bupati. Sekarang OTW Sumbar. Berarti memang panggilan mungkin dari masyarakat Sumatera Barat, atau ada dorongan atau keinginan ingin perubahan menuju yang lebih baik. Begini, sebagai seorang politisi, saya itu sudah penuh dengan asam garamnya. Saya sudah melihat bagaimana perkembangan, dan sebagai seorang yang mengerti akan tujuannya, saya tahu ya bahwa kalau untuk senang-senang saya cukup di Jakarta aja. Ngapain saya ke Solo jadi bupati? Saya pengusaha, saya mantan anggota dewan, saya salah seorang pimpinan teras di Partai Amanat Nasional. Jadi agak sedikit apa ya, orang lain nilainya saya, kenapa saya mesti mau ke kampung? Mohon maaf, boleh lihat rata-rata saya tinggal di mana di Jakarta, bagaimana kehidupan saya hari-hari. Mohon maaf kata orang sombong enggak ya, saya hari-hari golok, main sama kawan di tempat yang ini, teman-teman saya level atas semua. Tapi saya mau pulang kampung. Kenapa? Itu adalah panggilan jiwa saya. Karena saya sekarang sudah berumur 60-an. 62 sebenarnya. Saya punya pemikiran bahwa hidup kita ini adalah sementara. Yang pasti dalam hidup ini adalah sebuah tujuan kematian. Semakin hari hidup kita ini berkurang masa hidup kita di dunia. Lalu saya punya pemikiran, apa sih yang saya cari lagi gitu loh. Dan saya sudah sadar, hidup saya ini cuma sementara di dunia ini. Yang hakiki itu adalah di akhirat. Saya pernah mendengarkan ceramah-ceramah dan sering mendengarkan YouTube dari Ustadz Uwas ya, Ustadz Adi Hidayat, dan juga Ustadz Baha. Banyak lagi tokoh-tokoh itu yang mencerminkan bagaimana kehidupan kita ini, kenapa kita dikirimkan ke bumi oleh Allah ini. Dan kenapa dunia ini ada. Setelah saya pelajari itu semua,
bahwa kita di dunia ini hanyalah sementara ini merantau. Yang kekal itu adalah akhirat. Lalu kalau kita di dunia ini merantau, tujuan kita di dunia ini untuk apa? Katanya untuk mengabdi kepada Allah. Lalu habis mengabdi itu apa? Gitu. Yang kita tuju ada apa? Keridhaannya Allah. Karena sehebat apapun kita, jangan pernah menyangka bahwa kita itu sudah yang terbaik. Karena kita nggak tahu, kalau kita hitung sebanyak pun kita berzakat, sebanyak kita tuh terbaik ini kan. Tapi kalau dihitung dengan nikmat Allah yang kita rasakan itu nggak ada apa-apanya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan hina, walaupun seluruh dunia ini orang menghina Allah, nggak akan hina. Dan Allah tidak akan terangkat, kalaupun semuanya Allah ini musuh itu nggak ada hinanya. Karena Allah itu mau berkuasa. Dan pertanyaannya nanti, apabila kita sudah dicabut roh kita oleh Allah, siapa yang menolong kita di akhirat? Di kubur ini siapa yang menolong kita? Harta yang banyak nggak bisa nolong saya. Anak saya yang hebat nggak bisa membantu saya. Itu yang selalu saya katakan. Yang nolong saya apa? Amal ibadah saya. Justru itulah salah satu cara yang terbaik. Saya harus memberikan sesuatu sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berguna bagi orang lain. Nah, inilah tujuan cita-cita dalam hidup saya di akhir-akhir sisa hidup saya ini. Walaupun penuh dengan fenomena, itu sah-sah saja orang mengatakan saya apa saja. Saya ikhlas saja orang mengatakan saya semuanya. Dan itu saya katakan, tiada asap tanpa ada api. Ya, jadi kalau tak ada angin, kata orang Malaysia, takkan pokok bergoyang. Kalau orang katakan saya marah, lihat dulu kenapa saya marah. Itu integritas dalam diri saya, kecintaan saya dalam melaksanakan tugas saya. Karena niat saya baik, tujuan saya itu cuma baik. Dan saya sangat ingin bagaimana rakyat saya itu sejahtera. Dan itu akan saya lakukan apapun untuk rakyat saya. Bahkan kemarin waktu narkoba, saya dengar seperti itu, Cikadu juga tahu kan? Ya, tahu. Baru beberapa hari saya dengar, saya kaget luar biasa. Oh, seperti ini kampung saya. Langsung saya carikan melakukan ini semua. Saya lakukan terobosan yang terbaik. Walaupun saya baru 1 minggu saya tahu masalah ini. Jadi, pertanyaannya tadi, kenapa saya OTW Sumbar? Mohon maaf, saya melihat awalnya lebih kurang 3 periode menjadi anggota DPR RI. Saya hanya mendengar Sumbar itu kayak apa, gimana. Tetapi setelah 3 tahun saya menjadi bupati, mau 4 tahun jadi bupati, baru saya merasakan betapa pentingnya kepemimpinan seorang gubernur di Sumatera Barat ini, dan betapa apa yang terjadi di Sumatera Barat ini, betapa mirisnya saya melihat kepemimpinan yang 3 periode dilakukan oleh KDPKS. Dan itu mencap di dalam hati saya. Terserah orang anggapnya apapun. Dan saya by data, by fakta, Sumatera Barat saat ini memerlukan perubahan yang dahsyat. Dan jiwa saya terpanggil untuk itu. Walaupun saya tahu, melawan incumbent ini gak gampang. 3 periode memberikan kuasa. Militansinya kader-kader PKI ini sangat biasa. Kita tahu, mereka pola pengkaderannya PKI ini sangat luar biasa. Yang dijual pertama itu adalah seorang mereka itu masuk surga, yang lain itu masuk neraka. Yang dijual ayat-ayat Allah yang dijual, seolah-olah mereka aja yang paling hebat. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya, mohon maaf, saya sudah melakukan survei ke semua daerah. Semua resources yang dimiliki oleh penguasa, yang dikelola oleh PKS ini, itu hanya diperuntukkan, lebih besarnya adalah khusus untuk kader PKS saja. Jadi makanya wajar, jangan heran ya Cikadut, postingan kita podcast ini, itu akan banyak buzzer-buzzer PKS yang akan menghujat kita. Kenapa? Mereka takut. Mereka akan budak gulana. Kalau sempat Mayedini rontok, banyak akan sengsara kader PKS ini nanti. Dan mereka menjadikan Sumatera Barat ini adalah sebagai ladang untuk mereka, untuk membesarkan partai mereka seluruh Indonesia. Dan saya punya bukti untuk itu semuanya. Kenapa? Mereka yang ngatur Dewan Suro kok semuanya. Berbeda dengan partai lain, sobatku. Dan saya tidak mau Sumatera Barat ini dijadikan sebagai lumbungnya untuk mereka, untuk membesarkan partai seluruh Indonesia. Makanya coba Cikadu lihat, buktikan nanti setelah kita berbicara podcast ini akan banyak kader buzzer PKS yang kata-katanya nggak kebayang kalau kita adalah orang Islam.
kata-kata yang sangat luar biasa, penghinaannya, merasa paling hebat semuanya. Dan itu kena menunjukkan kegundah-gulaannya mereka. Mereka takut sekali kalau sempat menjadi ini, rontok nantinya ini. Akan banyak hidupnya, akan susah kader-kader PKS nanti semuanya. Sekarang mereka menikmati, ya kan? Hidup enak, dijanjiin surga lagi. Apa nggak enak jadi kader PKS? Jadi mereka takut. Dan tegas dalam perubahan itu penting ya. Pak, harus Pak. Harus ya. Dan saya Pak, orang mengatakan, oh saya pemarah, silakan aja. Tapi coba lihat, orang mengatakan, saya tegas. Saya dalam melakukan itu nggak banyak omong. Saya tahu apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan, tegas, lugas, dan dapat dipercaya. Itu prinsip dalam hidup saya. Saya nggak mau niko-niko dan begini semua itu. Makanya kalau orang tanya kepada saya bagaimana keadaan Sumbar ini dan apa yang akan saya lakukan, banyak yang akan saya lakukan. Insya Allah akan saya buktikan. Tunggu tanggal mainnya nanti. Berikan kesempatan kepada saya untuk membuktikan bahwa saya jauh lebih hebat dari kader PKS yang ada di Sumatera Barat. FP Asda OTW Sumbar Ya. untuk membuktikannya. Luar biasa Pak Epi dengan meledak. Tapi sebenarnya ini sangat penting juga karena podcast kita pada malam hari ini memang kita tidak ada settingan, memang mengalir begitu aja. Karena ini memang pesan yang memang ingin harus kita sampaikan buat masyarakat Sumbar khususnya. Oke, Pak Epi, mungkin ada statement yang ingin Pak Epi sampaikan untuk masyarakat Sumatera Barat khususnya. Begini, kepada Dunsana Ambo ya, seluruh rakyat Sumatera Barat, saya pihak Asda. Saya memang tidak sempurna, banyak kelemahan pada diri saya. Tapi saya punya niat yang ikhlas, ingin menghibahkan sisa hidup saya ini. Akan saya buktikan bahwa saya, kalau ditakdirkan oleh Allah untuk memimpin Sumatera Barat ini, saya akan buktikan Sumatera Barat akan jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya, insya Allah berdasarkan pengalaman, mengerti apa yang akan saya lakukan, dan prinsipnya saya bukan orang yang munafik. Saya apa adanya. Saya akan melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan aturan yang ada, dan pemimpin itu adalah adil untuk seluruh rakyat Sumatera Barat, bukan hanya untuk kader partai saya saja. Dan duit yang ada inilah duit rakyat Sumatera Barat, bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Intelektualitas saya, kecerdasan saya boleh diuji dengan mereka nanti semuanya. Kepiawaian saya dalam memimpin akan saya buktikan nanti, dan itu sudah saya buktikan di Kabupaten Solo. Insya Allah, saudaraku semua, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membuktikan bahwa mudah-mudahan saya tidak sia-sia untuk maju, dan rakyat Sumatera Barat tidak sia-sia memilih saya untuk menjadi gubernur Sumatera Barat. Saya berjanji kepada Allah, dengan segala kemampuan yang saya miliki, saya akan curahkan semuanya nanti. Itu yang akan saya lakukan untuk rakyat Sumatera Barat yang kita cintai. Ini statement yang disampaikan langsung sama Pak Epi Asda. Oke Pak Epi Asda, siap gaspol OTW Sumbar. Gaspol terus Pak. Gini, hidup saya itu selalu seperti ini. Saya orangnya serius. Serius, santai, sampai. Cepat, selamat, sukses. Dengan tegas, gaspol, tidak ada rem-remnya. Oke Pak Epi Asda, terima kasih Pak. Terima kasih Ardi Asda. Ya. Semoga keluarga semua tetap selalu diberikan Amin, kesehatan amin. dan lindungi. Salam perubahan. Salam perubahan. Ada foto buat OTW Sumbar Pak Epi. Moto saya kan udah jelas tadi, bahwa moto saya itu cepat, selamat, sukses. Closing statement. Singkat. Closing statement Pak Epi. Oke, kita akhiri. Closing statement saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat bahwa saya ini
tampil apa adanya. Dan saya tidak bisa neko-neko. Saya sudah terbiasa dari lahir. Karena kehidupan yang mendera kehidupan saya dari lahir, dari kecil, yang menjadikan saya strong seperti ini. Masa kecil saya yang tidak mumpuni, yang menjadikan saya tough seperti ini. Tetapi, insyaallah, saya adalah orang yang ingin berbuat sesuatu untuk rakyat Sumatera Barat. Niat saya ikhlas, melakukan yang terbaik. Insyaallah, tugas saya di Sumatera Barat ini membangkit batang terandam, menjadikan Sumatera Barat terbaik di Sumatera Barat. Inilah cita-cita dalam kehidupan saya. Itulah moto dalam hidup saya. Dan saya akan senang sekali kalaupun Allah memanggil saya rela apabila saya sudah menuntaskan tugas saya melakukan yang terbaik untuk rakyat saya Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu closing statement terakhir dari Cap FPRD Asda. Oke teman-teman, saksikan podcast Acak Adut di lain waktu lagi, tentunya bersama TV Indi, dan akan kita ikuti terus perjalanan sosok Cap FPRD Asda. Kalau memang Bapak mengizinkan, kami dari TV Indi selalu siap berada di belakang Bapak. Ya, terima kasih. Oke, sekian dan terima kasih. Saya Acak Adut pamit diri bersama TV Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Salam perubahan. OTW Sumbar tegas menuju perubahan. OTW Sumbar, yes. Mantap. Mantap.